Halo, kembali lagi bersama Klinik Bibel. Kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat di materi SMP. Nah, kita kenalan dulu. Bilangan bulat itu terbagi menjadi bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, kalau positif berarti di depannya biasanya tanpa tanda atau boleh juga kalau ada tanda positifnya. Tapi kalau negatif itu ada tanda minnya. Contohnya, saat kita membaca misalkan temperatur. Kita membaca alat temperatur ya, temperatur suhu. Itu kalau misalkan ada kata-kata suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, di bawah 0 derajat Celcius itu artinya negatif. Tapi kalau misalkan dikatakan bahwa di atas 0 derajat Celcius, artinya dia positif. Nah, cara membacanya bagaimana? Kalau misalkan ada min 2, ini dibaca sebagai negatif 2 atau bisa juga minus 2. Kalau positif berarti misal plus 2 dibaca plus 2 atau positif 2. Nah, itu adalah pengenalan sedikit tentang bilangan positif dan negatif. Nah, kakak punya contoh. Jadi di sini ada misalkan kata-kata suhu 6,5 derajat lebih tinggi dibandingkan 0 derajat Celcius. Kalau kita disuruh meletakkan positif atau negatif, berarti untuk yang soal nomor 1 kira-kira yang tepat kita tambahkan positif atau negatif. Nah, di situ ada kata-kata 6,5 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan 0. Lebih tinggi dari 0 ya, berarti di atasnya 0. Berarti nanti nulisnya adalah plus 6,5 derajat Celcius. Sedangkan untuk yang kedua, suhu 10 derajat Celcius lebih rendah dibandingkan 0 derajat. Karena lebih rendah berarti min 10 derajat Celcius. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada contoh lagi. Kali ini kalau tadi kan tentang suhu, sekarang tentang ketinggian. Jadi misalkan ada kata-kata ketinggian Gunung Semeru itu 3000 sekian di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Oke, jadi kalau misalkan kita gambarkan ada garis batas yang disebut sebagai garis permukaan laut. Garis permukaan laut itu adalah bisa dibilang pangkal pengukuran. Jadi di sini itu 0. Nah, kalau misalkan kata-kata nomor 3 itu dibilang bahwa ketinggian Gunung Semeru di atas permukaan laut. Gunung Semeru kan otomatis di atas permukaan laut ya. Nah, ini adalah ketinggian si gunungnya, yaitu 3676. Jadi kalau misalkan mau kita tuliskan positif atau negatif, berarti yang di atas permukaan laut itu adalah positif 3676 meter. Sedangkan untuk kalimat yang keempat, kedalaman palung Jawa di bawah permukaan laut. Kalau di bawah itu berarti di sini. Nah, dia di bawah permukaan laut. Karena di bawah 0 berarti dia negatif 7140. Sampai situ paham ya? Kemudian, kakak contohin lagi terkait garis bilangan. Nah, kalian sudah pernah melihat garis bilangan? Oke, ini kita misalkan garis bilangan itu punya dua sisi, kanan sama kiri. Sisi kanan itu disebut sisi timur, sesuai arah angin ya. Yang kiri berarti sisi barat. Nah, garis bilangan itu bisa aja positif semua, bisa aja negatif semua. Nah, yang di sini kakak mau ajarin itu kalau kita misalkan titik nolnya itu ada di tengah, kemudian di sini misalkan ada plus 6 km dan yang di sini ada min 4 km. Maksudnya bagaimana? Oke, jadi kalau nanti kalian melihat garis bilangan, kalau dia semakin ke timur, maka nilainya akan semakin positif.
Misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positif semua. Tapi semakin dia ke kiri atau ke barat, maka nilainya akan semakin negatif. Misalkan 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, jadi tadi kita udah belajar yang namanya tentang bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa? Bilangan bulat itu ada 3. Kita sebut sebagai bilangan bulat positif. Misalkan plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan bulat negatif. Mulai dari min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Dan juga 0. 0 itu juga masuk ke dalam bilangan bulat. Nah, untuk bilangan bulat positif, itu nanti kita sebut juga sebagai bilangan asli. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh. Kemudian, tadi kan kita udah belajar tentang garis bilangan ya. Sekarang kakak mau ngejelasin lebih detail terkait garis bilangan. Kita tulis ulang garis bilangan. Misalkan di sini adalah 0, di sini 1, 2, 3, 4. Di sini min 1, min 2, min 3, min 4. Oke, yang pertama, kalau misalkan antara bilangan 1 sama bilangan 2, bilangan 1 sama 2 ya, mau kita bandingkan, bilangan 1 sama bilangan 2, lebih besar yang mana? Iya, lebih besar yang 2. Ini adalah tanda lebih besar ya. Jadi artinya apa? Oh, sebentar, kita kasih contoh lagi. Kalau misalkan kita membandingkan 2 dengan 3, lebih besar 3. Iya, artinya apa? Kita bisa menyimpulkan apa? Iya, benar. Jadi, semakin ke arah timur atau kanan, maka dia nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke arah kiri, kita cek apakah semakin besar juga. Kalau ada bilangan negatif 1 sama negatif 2, lebih besar mana? Iya, jadi lebih besar yang negatif 1, karena semakin angkanya besar dia nilainya negatif, itu semakin kecil. Jadi kalau min 1 sama min 2 lebih besar min 1. Kalau min 2 sama min 3 lebih besar min 2. Kesimpulannya apa? Semakin ke kiri maka akan semakin kecil, atau semakin ke barat semakin kecil. Sampai situ paham ya? Nah, sekarang kalau misalkan kakak punya angka plus 3, min 2, sama min 4. Coba urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Terbesar. Berarti nanti kalau terbesar, yang terbesar mana? Yang positif ya, tentunya ya. Berarti positif 3, lalu minus 2, baru yang terakhir minus 4. Sedangkan kalau yang terkecil, diurutkan dari yang paling kecil. Berarti min 4, min 2, plus 3. Nah, kalau misalkan bentuknya pecahan gimana? Misalkan kakak punya min 2/3 sama min 1/3. Besaran mana? Oke, pertama-tama penyebutnya dicek dulu sudah sama atau belum. Sudah sama. Oke, kalau sudah sama kita lihat angka yang atas. Ada min 2 sama min 1. Tadi kalau min 2 sama min 1 lebih besar mana? Lebih besar min 1. Benar. Jadi ini juga sama karena penyebutnya sudah sama, kita lihat angka atasnya, kemudian karena besar min 1 berarti arahnya seperti ini. Jadi min 1/3 itu lebih besar, kita tulis ya, min 1/3 itu lebih besar dari min 2/3. Kalau misalkan positif gimana? Kalau misalkan positif berarti misalkan 2/5 sama 3/5.
Cek dulu penyebutnya sudah sama belum? Sudah, sama-sama 5. Lihat angka atasnya, ada 2 sama 3. Lebih besar mana 2 sama 3? Lebih besar 3. Oke, berarti seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya nilai mutlak. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah nilai mutlak dari plus 4 adalah 4. Sedangkan nilai mutlak dari minus 3 adalah 3. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. Artinya apa? Artinya nilai mutlak itu selalu positif. Ya. Jadi kalau negatif dia akan menjadi positif. Nah, sekarang kalau misalkan kita disuruh membandingkan, kita tulis dulu, membandingkan nilai mutlak antara misalkan plus 4 dengan plus 6. Nilai mutlak plus 4 dengan plus 6 itu lebih besar mana? Nilai mutlak plus 4 itu adalah 4, nilai mutlak plus 6 adalah 6. Berarti lebih besar mana? Iya, lebih besar yang 6. Seperti itu, paham ya?